Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang strategi harga dalam pemasaran internasional. Di sini ada Devi Putri Yunitasari, Hanim Lihayati, dan Mira Nirmala. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu konsep harga dasar. Yang pertama ada hukum satu harga, di mana semua pelanggan di pasar mendapatkan produk terbaik dengan harga yang terbaik. Kemudian di sini juga dibagi menjadi pasar global dan pasar nasional. Pasar global biasanya contohnya menjual berlian, minyak mentah, pesawat komersial, sirkuit terintegrasi. Sedangkan di pasar nasional terdapat beberapa regulasi yang sering dimainkan, yaitu biaya, kompetisi, dan juga peraturan. Kemudian tujuan dan strategi harga global. Manajer global harus mengembangkan sistem dan kebijakan yang membahas tentang 3 hal, yaitu yang pertama lantai harga yang disebut dengan harga minimum, kemudian plafon harga yakni harga maksimum, dan harga optimal yaitu dengan menggunakan fungsi permintaan. Harus konsisten dengan peluang dan kendala global. Yang terakhir, waspadai transparansi harga yang dibuat oleh zona euro atau internet. Tujuan penentuan harga global dan strategi. Manajer harus menentukan tujuan penetapan harga. Pertama ada penjualan unit, ada saham, dan ketiga ada pengembalian investasi. Mereka kemudian harus mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuannya biasanya diantara lain harga penetrasi dan skimming pasar. Sasaran pasar dan keuangan. Skimming pasar yakni mengisi harga premium. Dapat terjadi pada awal siklus hidup produk. Yang ketiga, pemasar barang mewah menggunakan harga untuk membedakan produk. Misalkan contohnya seperti LVMH dan Mercedes-Benz. Harga penetrasi dan tujuan non-keuangan, yaitu harga penetrasinya mungkin harga rendah untuk menembus pasar dengan cepat. Yang kedua, ada sesuai untuk memenuhi pasar sebelum ditiru oleh pesaing. Selanjutnya ada proses target biaya. Yang pertama, tentukan segmen yang akan ditargetkan serta harga yang akan dibayar pelanggan di segmen tersebut. Kedua, hitung biaya target keseluruhan dengan tujuan memastikan keuntungan masa depan perusahaan. Yang ketiga, alokasikan biaya target ke berbagai fungsi produk. Hitung kesenjangan antara biaya target dan estimasi biaya produksi aktual. Dan yang terakhir, patuhi aturan utama. Jika tim desain tidak dapat memenuhi target, produk tidak boleh diluncurkan. Seperti itu misalnya peraturannya. Eskalasi harga ekspor. Eskalasi harga ekspor adalah kenaikan harga jual akhir barang yang diperdagangkan lintas batas. Selanjutnya, faktor-faktor untuk harga barang yang melintasi batas. Apakah harga mencerminkan kualitas produk? Kemudian, apakah harga kompetitif mengingat kondisi pasar lokal? Yang ketiga, haruskah perusahaan mengejar penetrasi pasar, skimming pasar, atau tujuan penetapan harga lainnya? Apa sajakah jenis diskon dan tunjangan yang harus ditawarkan perusahaan kepada pelanggan internasionalnya? Haruskah harga berbeda dengan segmen pasar? Yang selanjutnya, opsi penetapan harga apa yang tersedia jika biaya perusahaan naik atau turun? Apakah permintaan di pasar internasional elastis atau tidak elastis? Mengingat keadaan di dunia ini bisa sangat berubah dalam waktu yang singkat. Contohnya dengan adanya pandemi seperti saat ini. Kemudian, apakah harga perusahaan cenderung dilihat oleh pemerintah negara tuan rumah sebagai wajar atau eksploitatif? Dan yang terakhir, apakah undang-undang dumping negara asing menimbulkan masalah? Biaya ditambah harga. Penetapan harga berbasis biaya didasarkan pada analisis biaya internal dan eksternal. Perusahaan yang menggunakan prinsip akuntansi biaya barat menggunakan metode biaya penerapan yang penuh. Biaya produk per unit adalah jumlah dari semua biaya produksi dan overhead langsung dan tidak langsung yang lalu atau saat ini. Penetapan harga lebih mahal berarti perusahaan menetapkan harga tanpa memperhatikan 8 pertimbangan penetapan harga. Harga biaya plus yang fleksibel memastikan bahwa harga kompetitif dalam konteks lingkungan pasar tertentu.
cross international borders. Ketentuan penjualan: yang pertama, dapatkan lisensi ekspor jika diperlukan. Yang kedua, dapatkan izin mata uang. Yang ketiga, kemas barang untuk ekspor. Yang keempat, mengangkut barang ke tempat keberangkatan. Yang kelima, siapkan daftar muatan. Yang keenam, lengkapi dokumen ekspor pabean yang diperlukan. Yang ketujuh, siapkan faktur bea cukai atau konsuler. Dan yang kedelapan, mengatur pengiriman dan persiapan laut. Dan yang terakhir, dapatkan asuransi laut dan sertifikat polisi. Ketentuan penjualan Incoterms. Yang pertama, bekas karya. Penjualan menempatkan barang sesuai dengan keinginan pembeli pada waktu yang ditentukan dalam kontrak. Pembeli menerima pengiriman di tempat penjualan dan menanggung semua resiko dan biaya sejak saat itu. Yang kedua, biaya masuk yang dibayarkan. Penjual setuju untuk mengirimkan barang kepada pembeli di tempat yang ia sebut di negara impor dengan semua biaya termasuk biaya yang dibayar. Incoterms. Yang pertama, ada VAS gratis di samping kapal bernama pelabuhan tujuan penjual menempatkan barang di samping kapal atau modal transportasi lain dan membayar semua biaya hingga saat itu. Yang kedua, ada FOB gratis di kapal. Tanggung jawab penjual tidak berakhir sampai barang benar-benar ditempatkan di atas kapal. Yang ketiga, ada SIF biaya asuransi pengiriman bernama pelabuhan tujuan, resiko kehilangan atau kerusakan barang ditransfer ke pembeli begitu barang telah melewati rel kapal. Dan yang terakhir ada CFR, biaya dan pengiriman. Penjual tidak bertanggung jawab di titik manapun di luar pabrik. Pekerja sukarela didefinisikan sebagai perubahan tingkat harga yang terus-menerus ke atas. Dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah uang beredar. Yang kedua, dapat disebabkan oleh devaluasi mata uang. Persyaratan penting untuk penetapan harga adalah pemeliharaan margin operasi, kontrol pemerintah, subsidi, dan regulasi. Jenis kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi keputusan penetapan harga adalah dumping legislasi, dijual kembali undang-undang pemeliharaan harga, plafon harga, ulasan umum dari tingkat harga. Pemerintah asing dapat membutuhkan dana untuk menjadi akun tanpa bunga untuk waktu yang lama, membatasi keuntungan yang diambil dari negara, dan membatasi dana yang dibayarkan untuk bahan impor. Yang terakhir, batasi persaingan harga. Perilaku kompetitif. Jika pesaing tidak menyesuaikan harga mereka dengan menanggapi kenaikan biaya, sulit untuk menyesuaikan harga Anda untuk mempertahankan margin operasi. Jika pesaing memproduksi atau mencari sumber daya di negara berbiaya lebih rendah, mungkin perlu memotong harga agar tetap kompetitif. Menggunakan sumber sebagai alat harga strategis. Pemasaran produk jadi yang diproduksi di dalam negeri dapat pindah ke sumber luar negeri dari komponen tertentu untuk menjaga biaya tetap rendah dan harga bersaing. Yang kedua, Tiongkok adalah bengkel dunia. Dan yang terakhir, merasionalisasi sistem distribusi mainan. Airus memintas lapisan perantara di Jepang untuk mengoperasikan toko gudang bergaya Amerika Serikat. Harga global. 3 alternatif kebijakan. Yang pertama, perpanjangan atau etnosentris. Yang kedua, adaptasi atau polisentrik. Dan yang terakhir ada geosentris. Harga ekstensi. Yang pertama, etnosentris. Yang kedua, harga per unit suatu barang adalah sama dimanapun di dunia pembeli berada. Importir harus menyerap barang dan biaya impor. Dan yang terakhir, gagal merespon setiap pasar nasional. Selanjutnya, kemampuan berkomunikasi. Mengizinkan manajer afiliasi atau distributor independen untuk menentukan harga, karena mereka merasa paling diinginkan dalam keadaan mereka. Kemudian, peka terhadap kondisi pasar, tetapi menciptakan potensi untuk pemasaran abu-abu. Harga geosentris, yaitu yang pertama ada tindakan lanjutan, lalu yang kedua yaitu mengetahui bahwa beberapa faktor relevan dengan keputusan penetapan harga. Di sini, keputusan penetapan harga yang dimaksud yaitu yang pertama biaya lokal, lalu yang kedua tingkat pendapatan, lalu yang ketiga kompetisi, dan yang terakhir strategi pemasaran lokal. Barang pasar abu-abu.
yaitu di mana produk bermerek dagang yang diekspor dari satu negara ke negara lain, di mana tempat produk tersebut dijual oleh orang atau organisasi yang tidak berwenang. Dan biasanya terjadi ketika pasokan terbatas atau ketika produsen menggunakan strategi skimming di beberapa pasar dan ketika barang dikenakan markup substansial. Di sini terdapat pula masalah-masalah yang ada dalam pasar abu-abu. Itu yang pertama, ilusi eksklusivitas, yang kedua berkode gratis, yang ketiga kerusakan pada saluran hubungan, lalu yang keempat merusak skema penetapan harga tersegmentasi, dan yang terakhir reputasi dan tanggung jawab hukum. Dumping, di mana penjual produk impor dengan harga lebih rendah dari yang biasanya dibebankan di pasar domestik atau negara asal. Dan terjadi ketika impor yang dijual ke pasar Amerika Serikat diberi harga pada tingkat manapun yang mewakili kurang dari biaya produksi ditambah margin keuntungan 8% atau pada tingkat di bawah yang berlaku di negara-negara produsen. Dan untuk membuktikan baik diskriminasi harga dan cedera harus ditunjukkan. Penetapan harga yaitu perwakilan dari dua atau lebih perusahaan diam-diam menetapkan harga yang sama untuk produk mereka. Lalu penetapan harga horizontal juga terjadi ketika pesaing dalam suatu industri yang membuat dan memasarkan produk yang sama berkonspirasi untuk menjaga harga agar tetap tinggi. Lalu penetapan harga vertikal terjadi ketika produsen berkonspirasi dengan grosir atau pengecer untuk memastikan harga eceran tertentu yang dapat dipertahankan. Ongkos transfer, harga barang atau jasa atau properti yang berwujud yang dibeli dan dijual oleh unit operasi atau divisi perusahaan yang melakukan bisnis dengan afiliasi di yurisdiksi lain. Lalu pertukaran antar perusahaan, yaitu diantaranya harga transfer berbasis biaya, harga transfer berbasis pasar, dan yang terakhir harga transfer dinegosiasikan. Counter trade terjadi ketika pembayaran dilakukan dalam beberapa bentuk selain uang, yaitu pilihannya ada barter, lalu counter purchase atau perdagangan paralel, lalu mengimbangi, lalu ada perdagangan kompensasi atau pembelian kembali, dan yang terakhir ganti perdagangan. Barter yaitu bentuk yang paling tidak rumit dan paling tertua dari bilateral atau non-moneter counter trade. Barter yaitu pertukaran langsung antar barang atau jasa di antara kedua belah pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.